2013 mulai riset. Kurang lebih 2 tahun kami riset untuk mendapatkan lebih dari 10 narasumber sebenarnya. Tapi yang bersedia diangkat ke film hanya 10 yang ada di layar teman-teman lihat. Karena kenapa yang lainnya tidak bersedia? Karena mereka masih trauma, takut tidak ada yang menjamin keselamatannya, juga mungkin karena sudah punya anak, punya istri, punya suami, itu mungkin dilarang karena tadi takut tidak ada yang menjamin keselamatan. Kemudian ada banyak sekali rintangan, terutama soal izin dan lain-lain, soal dana, sampai akhirnya 2015 itu kami memutuskan syuting, walaupun 2015 itu bukan waktu yang tepat untuk syuting karena uangnya masih kurang. Nah, kita harus syuting karena Pak Min, salah satu narsum kami, meninggal. Kemudian saya meeting dengan tim, dengan Mbak Ai, dengan teman-teman bahwa kita harus segera berangkat sebelum banyak dari mereka juga meninggal karena usia sudah sangat tua. Akhirnya dengan segala keterbatasan kami berlima, satu tim berangkat selama 3 bulan keliling Eropa untuk mengambil mereka semua, mengambil interview dan lain-lain. Intinya hal yang penting sudah kami dapat dan setelah itu kami pulang baru menyelesaikan sampai 2022 kalau nggak salah. Itu baru selesai ya? 8 baru tahun? Selesai 8 tahun. Wow. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa selama itu, 2016 kami sudah mulai mengedit film ini, tapi karena saya juga ada project lain, jadi nggak tahu kenapa ketika memegang project ini tuh kayak besar sekali energinya, nggak bisa disambi gitu, harus fokus. Terus bergonta-ganti struktur sampai 16, 17, 18, 19 nggak pernah berhasil. Nah 2020 ketika pandemi itu yang menyelamatkan kami 2 tahun nggak ada kerjaan, akhirnya bisa full memegang ini, dibantu oleh Salahuddin Siregar ya, sahabat saya, dan saya minta kepada beliau untuk mau nggak tolongin saya untuk ngedit film ini karena saya udah bergonta-ganti struktur kok masih belum sreg gitu. Terus saya tahu dia sutradara ya, tapi saya mencoba approach untuk beliau sebagai editor karena saya yakin dia mampu gitu. Akhirnya dari materi 60 jam hanya 2 jam saja yang beliau edit yang teman-teman tonton. Dan ya saya merasa ya tentunya kalau nggak puas ada ya, tapi saya merasa ini sudah yang paling oke gitu. Dan 2012 pertama kali di launch di JAV Jogja dan menang. Sebenarnya bukan masalah menangnya sih, karena case juga pertama kali dilempar ke publik gitu kan, reaksinya gimana, kemudian ke Cinema Amsterdam, ke Adelaide Festival, keliling 6 kota di Jerman dan Praha, dan kemudian ke FFI, ke FFD, ada banyak perjalanan yang menyertai gitu. Tapi sebenarnya tujuannya yang membuat saya ingin sekali, goalnya tuh apa sih? Ya ditonton sama banyak orang Indonesia ya. Kalau di luar negeri mereka sudah sangat peka terhadap isu-isu kemanusiaan, kejahatan HAM, tapi di Indonesia itu orang masih belum tahu gitu apa itu eksil, kemudian apa yang terjadi di 65 sampai sekarang. Nah justru saya kepingin sekali ini tuh ditonton di Indonesia gitu, di masyarakat Indonesia gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Lola. Dan sebelumnya ini dokumenter pertama saya dan saya juga memang masih belajar ya, tapi konsep ini memang harus dibikin dokumenter karena tokoh aslinya gitu yang harus bicara. Kalau misalnya dibuat fiksi agak kurang kena gitu ya, dan saya memang si tokoh-tokoh asli ini yang harus bicara tentang pengalamannya, jujur dengan ya kalau kita lihat tadi di salah satu tokoh yang dia bilang kenapa nggak menikah lagi, ya gimana, istri saya, anak saya masih SMA, jadi nggak bisa ditinggal, jadi ya udah ya cerai saja. Ketika ngomong cerai itu mukanya juga kayak nggak terima, tapi ya mau gimana, itu kan kelihatan kalau tokohnya sendiri yang memang punya beban gitu, kalau diperankan orang lain akan beda gitu. Jadi memang sampai sekarang pun saya masih belajar ya, dokumenter tuh kayak sulit banget. Dokumenter sulit banget, tapi penghargaannya udah banyak banget gitu ya. Alhamdulillah. Dan memang emosional ya, jadi emosinya dapat gitu ya filmnya. Ini dari 10 orang kan 6 orang sudah meninggal dunia. Jadi waktu syuting itu 1 orang meninggal, waktu proses itu 2 orang meninggal, waktu penyelesaian 3 orang meninggal. Jadi yang tersisa hanya tinggal 4. Ada Pak Tom Ilyas masih hidup,
kemudian Pak Waruno Mahdi yang di Jerman masih hidup, Pak Igede Arka di Amsterdam masih hidup, dan terakhir Pak Hartoni Ubes di Ceko masih hidup, yang lain sudah almarhum. Nah, Januari tahun lalu ketika film ini jadi, saya mendatangi mereka satu persatu. Saya presentasi bawa laptop bahwa saya bertanggung jawab atas karya ini karena lama sekali kan, sampai 10 tahun gitu. Akhirnya saya datang ke rumah mereka satu persatu, saya tontonin gitu kan, saya preview, terus mereka nangis peluk saya, dan ya akhirnya mereka baru percaya gitu bahwa filmnya apa adanya. Dan ya walaupun sampai sekarang mereka masih berjuang untuk memulihkan hak-haknya, itu belum pulih sampai sekarang. Jadi masih berjuang, dan mungkin film ini bisa membantu perjuangan mereka itu. Kalau dari negara apa tanggapannya saya juga belum tahu, karena baru akan diputar umum kan tanggal 1. Nah, saya bukannya khawatir ya, maksudnya film ini kan secara legal sudah lulus lembaga sensor 13 tahun. Jadi saya merasa aman karena saya tidak menyalahi aturan. Kemudian yang kedua, memang isunya sensitif, tapi tidak ada hal yang memprovokasi orang atau penonton untuk misalnya menjadi komunis atau membangkitkan komunis atau melawan pemerintah, itu nggak ada. Jadi saya murni bicara dari sisi manusianya sebagai korban politik gitu. Oke. Mungkin ini juga ya Mbak Lola.